Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda syukrulillah amma ba'd. Anak-anakku MTS Ali Hidayah Harawadenok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua kita membahas mengenai tentang al-hadis. Yang mana hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, yang beberapa hari yang lalu ataupun minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa maupun istilah, serta fungsi dan nama-nama lain daripada Al-Quran. Kali ini kita membahas mengenai tentang al-hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa aina khairul hadithi kitabullahi wa khairul huda huda Muhammadin." Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yang pertama adalah al-jadidu, maknanya adalah baru. Sedangkan yang kedua al-qaribu, maknanya dekat. Sedangkan yang ketiga al-akhbaru, maknanya berita. Inilah hadis menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan fi'lan au taqririn au sifatin nabi, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pengertian hadis menurut istilah dan menurut bahasa. Adapun hadis memiliki 4 komponen yang tadi kita bahas. Yang pertama ada hadis qauli ataupun hadis ucapan. Contohnya ini adalah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu dengan niat setiap orang tergantung pada niatnya. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu hadis perbuatan. Nah, contohnya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Sedangkan yang ketiga hadis takrir, yaitu persetujuan. Nah, yang keempat hadis sifati, yaitu hadis sifat, yaitu segala sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Nah, inilah pengertian hadis menurut istilah dan menurut bahasa. Kemudian hadis memiliki 4 komponen tersebut. Kemudian pasti kita akan bertanya, apa perbedaan antara Al-Quran, hadis, dan hadis qudsi? Nah, sedangkan kita harus memahami, harus bisa membedakan mana Al-Quran, mana hadis, dan mana hadis qudsi. Baik, Bapak kali ini menjelaskan mengenai tentang perbedaan Al-Quran, hadis, dan hadis qudsi. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran yaitu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah yang bersifat kekal, yang tidak punah. Yang kedua, membacanya sebagai ibadah, yaitu al-muta'abbad bitilawatih, yaitu pembahasan beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lalu. Yang ketiga, maknanya dari Allah melalui wahyu. Yang keempat, dibaca ketika dalam keadaan sholat. Maka ketika kita sholat, yang kita baca adalah Al-Quran. Sedangkan ketika kita dalam kondisi sholat, kita membaca hadis, maka tidak sah sholat kita. Kemudian yang terakhir, memegangnya harus memiliki wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Maka ketika kita memegang mushaf Al-Quran, maka kita harus dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian yang selanjutnya hadis. Lafaz dan maknanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu adalah hadis. Baik sifat, perbuatan, diamnya Nabi, sifatnya Nabi, ataupun apapun yang dilakukan oleh Nabi itu adalah hadis. Kemudian yang ketiga, hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi itu? Apa sih perbedaannya? Yang pertama, maknanya dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW, bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi selalu menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu menggunakan domir ana ataupun domir nahnu, yaitu kami. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah berfirman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, inilah anak-anakku pembahasan kali ini. Semoga anak-anakku bisa memahaminya. Jika memang ada yang belum paham, nanti silakan ditanyakan ke nomor 08966 555 2560. Sukses selalu buat Anda semua. Jangan lupa sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, selalu berdoa semoga Allah selalu memberikan kesehatan, ilmu yang barakah, bermanfaat. Sukses selalu untuk anak kelas 7 MTS Ali Hidayah Rawadinok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.